Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di sektor batubara yang hari Selasa kemarin terlihat masih bergerak naik lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham-saham ini minggu depan? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham PTBA. Saham PTBA hari Selasa kemarin naik 2% lebih ke harga 4.040. Bisa kita lihat di grafik, secara tren dalam beberapa minggu terakhir ini PTBA memang trennya masih bergerak sideways. Karena beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 4.000, PTBA memang masih gagal break. Tanggal 4 April kemarin memang PTBA sempat harganya naik di atas 4.000 dan candle juga berada di atas garis resisten 4.000. Tapi karena candlenya terbentuk doji dengan shadow yang lumayan panjang, ini sebenarnya belum terkonfirmasi. Walaupun teman-teman anggap ini terkonfirmasi, tapi ternyata bisa kita lihat ini false breakout dan kembali turun di bawah harga 4.000. Dan satu minggu terakhir ini mulai sideways dan saat ini kembali naik mencoba untuk break resisten 4.000 ini. Tapi secara tren jangka menengah PTBA saat ini sebenarnya masih oke trennya. Kan bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50 150, PTBA masih kuat berada di atas kedua garis EMA ini. Jadi sempat gagal break 4.000, turun kembali mengetes kedua garis EMA, bisa kita lihat masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga terlihat masuk melakukan akumulasi. Tapi satu minggu terakhir jika kita lihat asing masih distribusi saham PTBA. Jadi untuk PTBA saat ini memang tetap harus wait and see. Kenaikan 2% lebih kemarin tidak ada akumulasi dengan jumlah yang terlalu besar. Tapi saya lihat masih ada potensi PTBA untuk naik menuju target terdekat di sekitar 4.100 sampai 4.150. Tapi potensi untuk break tetap harus tunggu konfirmasi pada perdagangan minggu depan. Apabila minggu depan terkonfirmasi 4.000 terlewati, baru target berikutnya itu di sekitar 4.200. Jadi yang sudah untuk teman-teman sudah mempunyai saham PTBA, apabila ternyata masih gagal break, teman-teman masih bisa hold selama masih kuat berada di atas kedua garis EMA, atau swing trade take profit dulu apabila ternyata masih gagal break di harga 4.000. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 3.800 sampai garis EMA 50 di sekitar 3.820 untuk re-entry kembali. Tapi secara tren PTBA saat ini masih bisa di hold. Selanjutnya Adro bisa kita lihat hari Selasa kemarin juga naik hampir 5% ke harga 3.000. Jadi saat ini Adro mencoba untuk bangkit lagi dan naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi Adro jika kita bandingkan dengan PTBA secara teknikal masih kurang oke. Karena saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 150. Untuk saham Adro sebelumnya sempat naik di atas garis EMA 50, tapi kembali naik mengetes 3.100, Adro masih gagal break. Dan bisa kita lihat harga 3.100 memang beberapa kali menahan kenaikan dari saham Adro. Setelah gagal break 3.100, Adro malah turun kembali di bawah support EMA 50. Sehingga sekarang garis EMA 50 di harga 2.960 dan harga 3.000 masih berupa resisten. Dan garis MACD jika kita lihat sebenarnya trennya saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan tinggi ini juga terlihat ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga jika kita lihat hari Selasa kemarin masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya Adro menarik untuk dipantau pergerakannya minggu depan. Karena saat ini kembali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 dan ada akumulasi besar. Jadi apabila minggu depan Adro terkonfirmasi berhasil bertahan di atas garis EMA 50, maka Adro bisa menarik untuk di hold karena ada potensi kembali naik mengetes 3.100 sampai garis EMA 150 di sekitar 3.170. Tapi ingat, selama masih gagal break garis EMA 150, Adro secara tren belum uptrend. Jadi masih akan sideways dan masih ada potensi untuk kembali turun apabila beberapa kali mengetes garis EMA 150 masih gagal break. Jadi teman-teman bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati atau swing trade dengan cara take profit apabila ternyata Adro masih kesulitan untuk naik di atas harga 3.100 sampai garis EMA 150. Saham ABMM juga bisa kita lihat hari Selasa kemarin masih naik 2% lebih ke harga 3.290. Dan secara tren jika kita lihat beberapa minggu terakhir ini ABMM juga trennya mulai sideways
setelah gagal naik melewati harga 3.350. Jadi sebelumnya ABMM juga secara tren masih downtrend untuk tren jangka menengah, tapi mulai sideways setelah menyentuh harga 2.700. Setelah berhasil naik di atas garis EMA 50-150, bisa kita lihat ABMM secara tren sudah mulai membaik. Jadi sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend kembali. Dan saat ini memang tertahan di resisten 3.350. Tapi sama selama masih kuat di atas garis EMA 50-150, ABMM masih bisa di hold. Atau minimal masih kuat berada di atas harga 3.000. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di bawah harga 2.800, bisa trailing stop di harga 3.000. Jadi selama ABMM masih kuat di 3.000, masih bisa hold terus untuk tren yang lebih lama. Dan dari data broker Summary juga bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi, asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ABMM masih ada potensi minggu depan untuk naik kembali mengetes resisten di 3.350 sampai harga 3.400. Tapi tetap apabila masih gagal break, ABMM trennya masih akan sideways, sehingga untuk teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu. Apabila ternyata gagal break, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 di sekitar 3.007 sampai 3.100 untuk entry-nya. Jadi jangan paksakan untuk entry di sekitar resisten apabila memang belum terkonfirmasi break. Sekarang saya akan coba analisa saham call. Jadi untuk teman-teman bertanya, Pak, gimana dengan ITMG Indi? ITMG dan Indi sudah saya analisa di video sebelumnya. Jadi beberapa hari sebelumnya, teman-teman bisa coba nonton lagi apabila teman-teman sebelumnya belum sempat nonton video sebelumnya. Untuk saham call bisa kita lihat hari Selasa kemarin juga naik 8% lebih ke harga 129. Jadi kenaikan memang lumayan tinggi, tapi bisa kita lihat secara tren call juga trennya masih bergerak sideways. Dan sampai saat ini juga belum terkonfirmasi break garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 131. Jadi sama bisa kita lihat tanggal 3 April sempat berada di atas garis EMA 50, tapi karena candlenya juga tidak terkonfirmasi karena ada shadow ke atas yang lumayan panjang, bisa kita lihat kembali bergerak turun di bawah garis EMA 50. Jadi untuk saham call selama masih belum berhasil break garis EMA 50, berusaha belum menarik untuk entry. Walaupun sebenarnya memang masih bisa swing trade dengan tunggu di sekitar 114 sampai 120 untuk entry-nya. Tapi tetap berusaha paling aman untuk beli saham ini adalah tunggu saham call berhasil break garis EMA 50. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan bisa kita perhatikan di sini walaupun naik sangat tinggi 8% lebih, tidak terlihat adanya akumulasi maupun distribusi. Dan asing juga terlihat masih melakukan distribusi. Jadi terlihat top buyer dan top seller hampir mirip dan terlihat hanya pindah-pindah barang. Jadi untuk saham call walaupun naik tetap harus hati-hati, ini belum terkonfirmasi break garis EMA 50. Apabila minggu depan kembali mengetes garis EMA 50 masih gagal break, call masih ada potensi untuk turun kembali menuju garis support di sekitar 114 sampai 115. Jadi tetap harus hati-hati. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 120, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata call minggu depan masih gagal naik di atas garis EMA 50. Jadi seperti penjelasan saya tadi, call masih bisa dipantau, tapi untuk entry menurut saya paling menarik apabila pada saat terkonfirmasi break garis EMA 50. Karena apabila berhasil break, maka call secara tren akan mulai uptrend dan ada potensi naik menuju harga 150 sampai 160. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.